Kubu Roy Suryo meminta polisi menghentikan penyidikan terhadap kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Kita lanjutkan kabar utama. Pemirsa, kubu Roy Suryo meminta polisi menghentikan penyidikan terhadap kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Isu lama kembali memanas. Nama Roy Suryo kembali jadi sorotan setelah dirinya bersama sejumlah pihak meminta agar kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dihentikan. Pernyataan ini sontak memicu gelombang reaksi publik di tengah situasi politik yang masih dinamis. Permintaan penghentian penyidikan justru menghadirkan babak baru dalam polemik yang sudah lama bergulir. Dalam pernyataannya, Roy Suryo menyampaikan bahwa langkah yang ia dan rekan-rekannya ambil bukan tanpa alasan. Ia menyebut adanya ilham yang menjadi dasar pertimbangan mereka untuk meminta agar kasus ini tidak lagi dilanjutkan. Istilah ilham inilah yang kemudian ramai diperbincangkan. Sebagian publik mempertanyakan maknanya, sementara yang lain menilai itu sebagai bentuk refleksi atas dinamika hukum dan sosial yang berkembang. Kasus tudingan ijazah palsu ini sendiri telah menjadi perbincangan panjang. Berulang kali isu tersebut mencuat, terutama menjelang momentum politik penting. Tuduhan yang diarahkan kepada Presiden Jokowi selalu menjadi bahan perdebatan sengit, baik di ruang publik maupun di media sosial. Namun hingga kini, berbagai klarifikasi dan penegasan dari pihak terkait sudah disampaikan dalam beberapa kesempatan. Di tengah situasi tersebut, permintaan Roy Suryo CS untuk menghentikan penyidikan justru memunculkan tanda tanya baru. Apakah ini bentuk evaluasi atau ada pertimbangan lain yang melatar belakanginya? Menanggapi permohonan tersebut, Polda Metro Jaya atau PMJ memberikan respons tegas. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Permohonan dari pihak manapun akan dipertimbangkan berdasarkan aturan dan prosedur yang ada. Artinya, keputusan penghentian atau kelanjutan penyidikan tidak bisa hanya didasarkan pada pernyataan sepihak. Pernyataan dari PMJ ini menjadi penegas bahwa proses hukum memiliki jalurnya sendiri. Dalam sistem hukum, ada tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga kemungkinan penghentian perkara jika memang tidak ditemukan unsur pidana. Semua harus melalui prosedur yang terukur dan transparan. Situasi ini pun memunculkan dua arus besar di masyarakat. Di satu sisi, ada yang menilai permintaan penghentian ini sebagai langkah untuk meredam polemik yang berkepanjangan. Mereka beranggapan bahwa isu tersebut sudah berulang kali dibahas dan tidak seharusnya terus menjadi bahan spekulasi. Namun di sisi lain, ada pula yang berpandangan bahwa setiap laporan atau tudingan harus dituntaskan secara terbuka agar tidak menyisakan ruang kecurigaan. Bagi kelompok ini, transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Yang menarik, penggunaan kata ilham oleh Roy Suryo menjadi semacam simbol dalam dinamika ini. Sebagian pihak melihatnya sebagai ungkapan personal, sementara lainnya menilai pernyataan itu menambah nuansa dramatis dalam kasus yang sudah lama menjadi konsumsi publik. Perlu diingat, isu ijazah Presiden Jokowi bukanlah hal baru. Beberapa tahun terakhir, tudingan serupa sempat muncul dan telah melalui berbagai klarifikasi. Dokumen pendidikan Presiden juga telah beberapa kali ditunjukkan oleh pihak terkait dalam forum resmi. Namun, seperti yang sering terjadi dalam era digital, isu yang pernah muncul bisa kembali viral dalam waktu singkat. Di tengah panasnya perbincangan ini, publik kini menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum. Apakah penyidikan akan terus berjalan hingga tuntas? Atau akan ada keputusan penghentian perkara jika memang tidak ditemukan unsur pidana? Yang jelas, dinamika ini kembali mengingatkan bahwa isu hukum dan politik di Indonesia kerap berjalan beriringan. Setiap pernyataan tokoh publik dapat memicu gelombang opini yang luas. Apalagi jika menyangkut nama presiden dan dugaan yang sensitif seperti ini. Bagi sebagian masyarakat, polemik ini bukan sekadar soal dokumen pendidikan. Ini tentang kredibilitas, tentang kepercayaan, dan tentang bagaimana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena pada akhirnya, yang diuji bukan hanya individu tertentu, melainkan sistem yang menopang negara ini. Kini bola berada di tangan aparat penegak hukum. Publik menanti kejelasan, bukan sekadar pernyataan. Karena dalam situasi seperti ini, kepastian hukum adalah jawaban paling dinantikan. Menurut Anda, apakah kasus ini sebaiknya dihentikan demi meredam polemik atau justru perlu dituntaskan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Dan tetap ikuti perkembangan berita terbaru hanya di sini. Sampai jumpa!